sama dengan 0. Makanya di sini 0. Kalau Q-nya 0, pendapatannya atau labanya sama dengan 0. Oke. Kalau Q-nya 10, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. 100 itu di mana? Di sini 100. Misalnya dia 20, maka 10 kali 20 200. Di sini 200. Oke. Seterusnya misalnya ini 40. 10 kali 40 400. Oke. Jadi untuk menggambar garis pendapatan pakai rumus pendapatan sama dengan P kali Q yang ini. Nah, sekarang untuk cost, untuk menggambar garis cost atau garis yang bawah ini menggunakan rumus yang kedua, yang total cost sama dengan cost variabel kali Q ditambah cost tetap. Kenapa kok ditambah cost tetap? Karena meskipun kita tidak memproduksi, cost tetap akan selalu ada. Seperti itu. Contohnya, ini diganti positif, Mas, bukan negatif. Di situ negatif atau positif? Negatif. Nah, itu positif. Kan sesuai dengan rumus ini. Misalnya, ini kan total cost. Kalau saya tidak memproduksi, berarti saya harus membayar total cost berapa? Kalau tidak memproduksi kan berarti unit sama dengan 0. 0 dikalikan 5 sama dengan 0 ditambah 100. Berarti 0 ditambah 100 sama dengan 100. Maka itu dia mulainya bukan di 0 tapi di 100. Di sini. Costnya kalau Q sama dengan 0, kalau saya tidak memproduksi apapun, saya tetap harus membayar 100. Maka itu di sini mulainya, bukan di 0. Kalau saya mau memproduksi 10, di sini berapakah biaya yang harus saya keluarkan? Berarti 5 dikalikan 10 berapa? 100. Ditambah. Berarti 5 kali 10 berarti 50. Iya. Ditambah 100 berarti 150. 150. Berarti ini kalau saya memproduksi 100, biayanya yang harus saya keluarkan adalah 150 ini. Nah, garisnya di sini. Oke, tahu tempatnya ya. Oke. Misalnya saya mau memproduksi 200, berarti 5 kali 20. 5 kali 20 ditambah 100. 5 kali 20 sama dengan 100. 100 ditambah 100 200. Di sini sama berarti. Gitu terus. Kalau 40, 5 kali 40 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300. Di sini. Berarti tidak dikali lagi ya. Kalau yang pendapatan kan dikali unit. Terus di sini oh iya tetap aja ya. Tetap dikali tapi ada penambahan. Ada penambahan dan ini bukan harga. 5 ini apa tuh? Barang. Biaya variabel ini. Jadi rumus yang kedua itu rumus 5 ini biaya. Rumus yang pertama itu ini. Yang pertama ini apa? 10 ini apa? Jadi ini harga kali unit itu yang pertama. Oh, berarti
Kalau total cost itu ya total cost. Ya. Oke. Oke. Nah, terus kalau garisnya total biaya ini di atasnya garis ini total pendapatan. Ya. Total pendapatan kan ini garisnya. Ya. Mungkin di stabilo. Kalau Mas ada stabilo, salah satu garisnya di stabilo. Jangan dua-duanya. Wah, enggak pakai nanti. Nah, misalnya Mas kan garis yang total pendapatan. Ya. Kalau garis total pendapatan ini di bawah garis yang biaya, berarti biayanya lebih tinggi daripada pendapatan. Kalau biayanya lebih tinggi daripada pendapatan, perusahaan mengalami rugi. Maka di sini ini adalah area rugi. Oh. Itu kan ada tulisan kecil tak ketok itu. Iya, rugi ya. Rugi. Laba. Itu laba. Kenapa kok laba? Karena garisnya lebih tinggi. Garisnya kan di atasnya garis biaya. Ya. Menandakan bahwa ini garis total pendapatan di atas garis total cost, maka laba. Jika garis total pendapatan di bawah garis total cost, maka rugi. Oke. Nah. Sekarang perubahan dalam variabel CVP. Kalau ada alternatif di sini silakan dibuka halaman 418. Ada 3 alternatif, yaitu jika pengeluaran iklan meningkat, maka penjualan akan naik segini. Ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Untuk alternatif 1 seperti ini. Jika sebelum kenaikan iklan labanya 75, setelah kenaikan iklan labanya 76, maka itu perusahaan sebaiknya melakukan kenaikan iklan karena laba operasinya lebih tinggi. Itu aja. Sudah. Jadi lanjut terus. Gak apa-apa. Oh, yang penting dihabisin dulu. Okay. Nanti oh, yang penting agak cepat aja. Yang penting penghitungan udah agak jelas, Mbak. Walaupun nggak anu kan, yang penting itu satu di antara satu materi itu ada yang lebih jelas satu. Jadi selanjutnya akan tinggal ikut. Oke. Alternatif 2, sebelum penurunan dan setelah penurunan. Jadi yang kedua ini melakukan penurunan harga. Kalau yang pertama tadi pengiklan, iklannya dinaikkan. Kalau yang kedua harganya diturunkan. Sebelum penurunan harga labanya 75, setelah diturunkan labanya 50. Jadi lebih banyak mana labanya? Sebelum kan ya. Karena itu manajer sebaiknya tidak melakukan penurunan harga, karena kalau melakukan penurunan harga dia malah rugi. Labanya lebih sedikit daripada sebelumnya. Seperti itu. Alternatif 3, sebelum perubahan, yaitu iklan, dan setelah perubahan. Yang sebelum perubahan 75 juta labanya, setelah perubahan 77 juta labanya. Maka itu sebaiknya dilakukan perubahan karena labanya lebih tinggi. Oke, nanti dibaca lagi. Kemudian ini kita percepat saja. Analisis CVP, resiko dan ketidakpastian dengan ABC. Analisis CVP digunakan dengan asumsi bahwa harga dan kos diketahui dengan pasti. Namun hal itu jarang terjadi. Oleh karena itu, menimbulkan resiko dan ketidakpastian. Ini ada di halaman 436. Solusinya, menyadari sifat ketidakpastian itu dan merubah dari pertimbangan titik impas